Halo Metafisiker. Vrindavan. Ya, Anda mengenal Vrindavan mungkin di media sosial seringkali dikaitkan dengan sesuatu yang buruk. Cara memasak yang aneh, tidak seperti kebanyakan orang Indonesia gitu ya. Dan cenderung Anda menganggapnya negatif. Tetapi kali ini di saluran saya akan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan Vrindavan, atau lebih tepatnya sebenarnya India secara umum gitulah ya. Dan ini relate dengan isi atau tema dari channel yang saya buat ini, yaitu tentang dunia metafisik, dunia spiritual, atau dunia supranatural. Saudara, hal spiritual atau dunia supranatural sangat penting untuk di mastering atau dikuasai oleh setiap orang. Karena setiap Anda dan saya memiliki sebuah tujuan spesifik di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan dunia spiritual memegang peranan penting untuk Anda fulfill destiny Anda, baik untuk tujuan ilahi dan untuk tujuan Anda sendiri. Dan kali ini saya akan membagikan hasil riset. Setidaknya setelah beberapa waktu terakhir, saya melakukan penelitian terhadap seseorang yang memiliki kemampuan supranatural yang hebat, yang luar biasa. Anda dapat bayangkan, kalau Anda memiliki kemampuan menyediakan makanan bagi orang-orang di sekitar Anda, luar biasa sekali. Dan sosok itu mampu melakukannya secara ajaib. Kemudian bayangkan, kalau Anda memiliki kemampuan menghentikan fenomena alam, badai atau mungkin kebakaran yang hebat ya, seperti yang terjadi di Hawaii sana. Ya, sosok ini mampu melakukan mengintervensi fenomena alam. Atau mungkin Anda memiliki kemampuan secara spiritual yang bisa menyembuhkan ketika seseorang mengalami sakit penyakit. Dan lebih amazingnya lagi ketika Anda memiliki kemampuan berkaitan dengan nyawa hidup seseorang yang bisa dimodifikasi gitulah ya. Sehingga dengan kemampuan spiritual tersebut, orang tersebut mampu memanipulasi atau memodifikasi kematian. Mungkin kapan ia mau meninggal, seseorang mau meninggal, atau kapan ia ingin tetap bertahan dalam hidupnya. Nah, sosok yang saya maksud adalah Yesus. Dan di dalam penyebutan lain disebut juga Isa Al-Masih. Tetapi tidak banyak orang yang memiliki kepekaan untuk menelusuri dari mana sebenarnya sumber kemampuan supranatural tersebut. Dari mana ia mendapatkan itu semua? Dan dari penelitian saya, dari riset yang saya lakukan, saya akan menyampaikannya secara khusus spesial bagi insan metafisiker semua yang setia di saluran saya ini. Mari kita mulai. Yap, welcome back. Kitab suci mencatat bahwa sejak dari dalam kandungannya sampai kemudian ia lahir dan sampai berusia 12 tahun, kitab suci mencatat perjalanan hidup seorang Yesus. Tetapi setelah 12 tahun terjadi gap atau kekosongan sejarah yang tidak dicatat bahkan di dalam kitab suci sekalipun. Karena setelah 12 tahun pencatatan terakhir di dalam kitab suci umat Kristiani, Yesus baru kemudian muncul dan dicatat kembali setelah usianya 30 tahun. Kemana? Selama rentang waktu 12 sampai 30 tahun. Ada gap selama kurang lebih 18 tahun. Ya. Riset ini
berdasarkan clue atau kunci 18 tahun yang hilang dari perjalanannya seorang Yesus. Dan dari clue yang sangat halus, saya akan mengungkap tentang hal tersebut. Clue yang pertama adalah dimulai dari saat kelahiran Yesus itu sendiri. Ketika ia lahir sebagai baby Yesus di Nazaret, maka datanglah 3 orang bijaksana atau yang disebut dengan orang Majusi, orang Majus. Dan ketiga orang tersebut dengan sengaja datang dari negerinya, dikatakan dari timur, membawa 3 persembahan yang berbeda kepada baby Yesus. Itu clue yang pertama. Dan clue yang kedua adalah dari perkataan Yesus itu sendiri. Ketika ia berusia 12 tahun, di akhir masa pencatatannya di dalam Alkitab, Yesus berkata begini, "Tidakkah engkau tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Menarik sekali. Padahal ketika itu ia berbicara dan berbincang dengan orang tuanya secara sipil gitu ya. Di dalam kakak Yesus itu tercatat anaknya Yusuf dan Maria gitulah ya. Dan ketika Yesus berkata ucapan yang tadi itu, sebenarnya ia sedang berkata dengan orang tuanya. Dan saat itu orang tuanya bingung. Kenapa ia berkata begitu? Bukankah kami ini orang tuanya gitu ya. Dan clue yang ketiga adalah juga dari perkataan Yesus sendiri yang berkata, "Ini, makanlah tubuhku dan minumlah darahku. Karena tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman." Berangkat dari 3 clue tersebut, saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang membuka sebuah pengertian dan pencerahan bagi saya. Dan inilah, kita akan mulai dari clue yang pertama. Ketika baby Yesus lahir, datanglah 3 orang Majusi. Dan di dalam literasi non-kitab suci dikatakan bahwa 3 orang Majusi yang dimaksud berasal dari 3 negeri yang berbeda. Satu dari Eropa Timur, satu dari Timur Tengah, dan satunya lagi benar-benar dari Timur, yaitu dari India. Kita fokus saja kepada yang dari India. Ketika Yesus lahir ke dunia ini, dengan berbagai pendapat, dia itu anak Allah, dia Mesias, dia Nabi, dan segala macam. Tetapi Yesus memahami bahwa setiap detil di dalam fase kehidupannya memiliki makna khusus, termasuk kedatangan orang Majusi. Dan orang Majusi berasal dari India salah satunya. Dengan demikian, kala itu, ketika itu sudah terjadi sebuah hubungan, sebuah koneksi dari kedatangan orang Majus tersebut. Dan itu menjadi guidance bagi Yesus kemana langkah-langkah ia berikutnya di fase berikutnya. Itu yang pertama. Dan dari clue yang kedua adalah dari perkataan yang berkata, "Aku harus berada di rumah Bapakku." Setelah Yesus berkata demikian, di dalam Alkitab kosong pencatatan tentang Yesus, tidak ada. Baru kemudian muncul 30 tahun kemudian. Nah, setelah perkataan tersebut, saya akan mengajak Anda menjelajah, terbang ke suatu belahan dunia yang memiliki kisah peradaban yang jauh lebih maju dan yang lebih tua. Setidaknya itu yang dicatat di dalam kitab suci atau berbasis Weda. Kita akan pergi ke India. Ya. Kalau Anda membaca literasi berbasis Weda, maka Anda akan mendapati seorang yang bernama Sri Krishna. Ya, siapa itu Sri Krishna? Sri Krishna adalah sebagai sosok atau personalitas Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Utama. Dan ia Divine God gitulah ya, Tuhan yang utama lah. Dan di dalam periode kala tertentu, Krishna selalu datang kepada planet-planet ciptaannya, seperti kisah Yesus datang kepada dunia. Demikian pula dengan Krishna.
Dan salah satunya adalah planet bumi. Dan kitab Weda mencatat, ia pernah berada di India selama rentang waktu tertentu. Nah, dari penelitian saya, ada suatu tempat, sebuah tempat yang bernama Dua Raka. Itu adalah kota kuno yang hari ini berada di bawah lautan. Para ilmuwan telah meneliti, dan di dalam jurnalnya mereka sepakat mengatakan bahwa Dua Raka adalah sebuah kota kerajaan kuno yang dipimpin oleh Tuhan Sri Krishna kala itu yang menjelma sebagai manusia. Dan di dalam literasi Weda, satu kalimat mengatakan bahwa Krishna adalah Bapa bagi orang-orang spesial, bagi orang-orang khusus. Ya, di satu sisi Yesus berkata akan pergi ke rumah Bapa, dan di rentang waktu tersebut di belahan dunia lain datang satu sosok bernama Sri Krishna menjadi seorang raja di tanah India, dan ia mengatakan bahwa ia adalah Bapa bagi umat manusia. Yesus pernah berada di India selama periode waktu tertentu. Setidaknya itu yang dikatakan oleh para ilmuwan yang meneliti, yang melakukan riset tentang hal tersebut. Dan kalau Anda juga mendapat kesempatan bertemu dengan resi atau sadhu atau brahmacari gitu yalah, itu sebutan-sebutan untuk guru-guru suci yang ada di India. Mereka juga akan mengkonfirmasi bahwa Yesus pernah berada di India dalam rentang waktu yang cukup lama untuk sebuah proses pembelajaran. Dan dari dua clue ini saja kita sudah mendapat gambaran sebenarnya kemana Yesus pergi setelah 12 tahun usianya dan menghilang, baru kemudian muncul 30 tahun kemudian. Dan jika dua clue ini belum membuat Anda yakin bahwa Yesus pernah pergi ke India dan berguru gitulah ya, saya akan menyajikan clue yang ketiga. Masih dari perkataan Yesus yang berkata, "Ini makanlah tubuhku dan minumlah darahku." Saudara, Anda harus memahami bahwa Yesus berasal dari bangsa Yahudi. Dan di dalam ajaran Yahudi tidak ada yang demikian. Maka itu ketika ia berkata di dalam sebuah khotbahnya, "Ini makanlah tubuhku," terjadi kegaduhan. Ya, mungkin seperti pernyataan Rocky Gerung yang kemarin ya. Gaduh di seluruh belahan Indonesia gitu ya. Itu yang terjadi ketika Yesus berkata kalimat tersebut. Terlebih guru-guru bangsa Yahudi, imam-imam, orang Farisi sangat-sangat marah dengan pernyataan itu. Karena itu sama sekali tidak mencerminkan seorang Yahudi. Dan itu sebabnya Yesus ditolak dan berusaha disingkirkan, dianiaya. Karena Yesus tidak merepresentasikan keyahudiannya. Dan kembali ke India, bahwa di dalam literasi Weda atau di dalam pengajaran Hindu India, terbagi ada 4 garis perguruan yang sah. Jadi tidak boleh melenceng dari 4 garis perguruan tersebut. Dan masing-masing garis perguruan memiliki warna khas tersendiri. Dan secara khusus ada yang namanya garis perguruan Siwa. Mereka menyebutnya Parampara Siwa. Ya. Dan ciri khusus dari garis perguruan Siwa ini adalah pengikutnya, terlebih guru-guru besarnya, memiliki kemampuan supranatural yang ajaib, yang hebat. Dan kalau Anda pergi ke India, Anda akan mendapati itu masih terjadi sampai saat ini. Mereka itu dimintai tolong untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan, dan ya hal-hal yang sifatnya ajaib. Itu adalah garis perguruan dari Siwa. Memiliki kemampuan spiritual, supranatural, ciri khasnya. Dan salah satu ritual yang dilakukan oleh aliran perguruan Siwa ini adalah memakan daging orang suci dari guru-gurunya. Jadi guru-gurunya mengetahui kapan, ketika azalnya sudah mendekat, waktu kematiannya sudah dekat, ia membuat pesan untuk menyerahkan tubuhnya
agar dimakan oleh pengikut-pengikutnya yang lain. Sedikit ekstrim. Oleh sebab itu Yesus ditolak di bangsanya sendiri, karena ekstrim. Masakan ia menyerahkan tubuhnya untuk kita makan, katanya ya. Dan itu identik sekali dengan yang Yesus katakan dan lakukan. Garis perguruan Siwa memiliki khas, ya, dengan supranaturalnya yang luar biasa, dengan kemampuan spiritual yang luar biasa. Demikian juga Yesus dicatat di dalam kitab suci. Dan ada ritual memakan daging gurunya. Dan itu juga yang dikatakan Yesus. Dari serangkaian puzzle-puzzle setidaknya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Anda akan mendapati sebuah gambaran. Sebuah puzzle itu tersusun menjadi sebuah gambaran bahwa Yesus pernah pergi ke India untuk berguru. Dan dari sanalah ia mendapatkan sumber kemampuan spiritual atau supranaturalnya. Menarik. Jadi perindawan itu tidak melulu hal-hal yang negatif, ya, masak yang luar biasa ekstrim gitu ya. Tetapi saya mau menegaskan bahwa India memiliki keistimewaan perihal dunia spiritual. Dan kalau Anda juga berkenan membaca literasi Weda, Anda akan mendapati kisah yang disebut Mahabharata. Dan di dalam kisah Mahabharata, di sana diceritakan bahwa orang-orang pada zaman tersebut memiliki kemampuan supranatural yang hebat, yang luar biasa. Bahkan salah satu ilmunya mampu memberikan efek seperti bom nuklir. Itu yang terjadi. Dan bahkan mereka juga memiliki kendaraan-kendaraan berteknologi canggih seperti Vimana. Seperti yang saintis bilang itu UFO. Dan itu membuktikan bahwa India memiliki kekhususan spesial, tempat istimewa di mana hal-hal supranatural, hal-hal spiritual bisa kita dapatkan. Pada kesempatan lain, saya ingin membagikan sebuah wisdom atau kebijaksanaan berbasis meditasi yang disebut Java, dan itu relate untuk kita lakukan setiap kalinya. Dan ini juga sudah ditemukan, sudah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan dari Eropa dan bahkan dari dunia barat sana. Kiranya apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini membuka sebuah wawasan baru tentang dunia spiritual. Dan sebulan terakhir ini, saya juga dibawa oleh Tuhan, diperhadapkan dengan pengertian-pengertian berbasis dari India, secara khusus berbasis dari literasi Weda. Terima kasih.